Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan materi mengenai sambungan dan alat penyambung pada konstruksi kayu, gitu ya. Jadi eh, di dalam struktur kayu itu pasti tidak lepas dari sambungan. Nah, sambungan itu ada beberapa eh, alat sambung macamnya, kemudian bentuk sambungannya juga ada beberapa macam, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh begitu untuk sambungan memanjang. Jadi di dalam sambungan memanjang itu ada yang pakai hanya lurus seperti ini, kemudian ada sambungan bibir miring, sambungan bibir lurus dan sebagainya. Begitu. Pada penggunaan sambungan ini masih belum ada alat sambungnya, tetapi biasanya akan nanti diberikan alat sambung untuk model sambungan seperti ini. Kemudian ini adalah contoh lain sambungan memanjang, gitu ya. Kita bisa melubangi tengahnya, kemudian yang kayu satunya adalah launching, seperti itu. Kemudian ada lagi sambungan memanjang, sambungan ekor burung. Jadi kayu dipahat, satunya adalah seperti ekor burung, satunya adalah yang berlubang seperti ini, sehingga kemudian bisa dipasangkan. Kemudian ini adalah sambungan untuk melebar. Jadi misalkan kayunya adalah banyak, gitu ya. Kemudian bukan sambungan memanjang seperti ini, namun melebar. Jadi ini biasanya digunakan untuk lantai, gitu ya. Prinsip seperti ini digunakan untuk lantai. Ini adalah sambungan menyudut. Nah, kemudian alat penyambung dalam konstruksi kayu yang sering sekali digunakan adalah paku, baut, pasak, dan perekat, gitu ya. Nanti di dalam struktur kayu teknik sipil di sini kita bisa mempelajari mengenai perhitungan untuk alat sambung jika kita menggunakan paku dan jika kita menggunakan baut, seperti itu. Intinya di dalam perencanaan suatu sambungan itu adalah ZU atau beban ultimate pada sambungan itu harus lebih kecil dari tahanan dari sambungan tersebut, begitu ya. Jadi kemudian di dalam tahanan lateral ini itu adalah kaitannya dengan alat sambung, begitu. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari batang tarik, batang tekan, otomatis kayu yang akan disambung nanti sudah aman terlebih dahulu. Selanjutnya kita mempelajari tentang alat sambungnya, gitu ya. Jadi Z ini adalah Z aksen adalah tahanan lateral terkoreksi dari sambungan. Ini jadi kita memiliki tahanan lateralnya, kemudian faktor koreksinya apa saja. Misalkan kita memiliki beban lateral, gitu ya, maka ada beberapa faktor koreksi yang akan kita gunakan untuk tahanan lateral untuk sambungan, begitu. Nah, ini adalah ragam kelelehan untuk paku. Jadi nanti akan saya berikan juga bahwa ragam kelelehan untuk baut. Jadi beda-beda. Kalau kita menggunakan alat sambung paku, ini adalah Z yang akan kita hitung untuk tahanan lateral dari paku tersebut. Kemudian dari Z jenis ragam kelelehan ini kan ada S, kemudian 3M, kemudian 3S, dan keempat ini ya. Jadi ada 4 macam dari perhitungan Z atau tahanan lateral. Itu nanti akan kita pilih yang paling kecil supaya lebih aman. Kalau misalkan kita memiliki tahanan yang lebih besar itu, maka istilahnya safety factor kalau kita gunakan apa namanya Z ini yang lebih kecil itu akan lebih besar daripada kita gunakan Z yang besar. Karena apa? Ternyata kita gunakan misalkan saja Z-nya ada 200 MPa dan 150 MPa, gitu ya. Nah, kita gunakan yang 150 supaya apa? Kalau
ada beban di atas 150, otomatis kita sudah akan menggantinya. Tetapi kalau misalkan kita gunakan yang 200, ternyata tadi bebannya ada 180 gitu ya. Kalau misalkan di 180 pada saat kita gunakan 200 kan tadi masih aman, tapi sebenarnya masih ada yang Z yang lebih kecil. Jadi kalau bebannya 180, kita gunakan 200 aman, tetapi ternyata di dalam tahanan tadi ada yang 150. Jadi sebenarnya masih memungkinkan untuk tidak aman, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan yang kecil, maka nanti akan safety faktornya lebih besar, begitu. Ini adalah untuk yang paku. Kemudian kalau misalkan yang baut, prinsipnya sama, jadi ZU harus lebih kecil daripada Z aksen begitu ya. Nah, ini adalah ragam kelelehan untuk baut begitu ya. Kemudian kalau misalkan tadi di dalam alat sambung paku itu hanya berapapun Z-nya nanti kita kalikan, kalau misalkan satu irisan atau dua irisan. Kalau misalkan dua irisan itu ya sudah kita kalikan dengan dua. Tetapi kalau misalkan satu irisan ya sudah kita gunakan apa namanya Z yang 4 macam tadi, gitu ya. Kita pilih yang terkecil. Tapi kalau misalkan di dalam baut ini ada beberapa macam. Kalau misalkan dua irisan, begitu ya, dua irisan itu maka Z-nya ada 4 variasi ini. Kalau misalkan satu irisan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ragam kelelehan. Apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai satu irisan atau dua irisan? Itu adalah seperti ini. Misalkan, oke. Nah, misalkan saja begini, ada kayu yang akan saya sambung seperti ini gitu ya. Nah, dikatakan sebagai satu irisan itu adalah alat sambung hanya menembus di dalam satu begini. Itu adalah satu irisan. Kalau misalkan dua irisan, maka alat sambung akan tembus sampai ke bawah. Karena apa? Dia akan teriris oleh dua dua apa namanya ada gaya gaya lateral dari alat sambung. Jadi di dalam batang ini ada gaya lateral, gitu ya. Kemudian di batang ini juga ada gaya lateral. Maka alat sambung ini, misalkan ini adalah paku atau baut, itu akan menerima dua gaya lateral. Itu ini kalau misalkan dikatakan sebagai dua irisan. Tapi kalau satu irisan adalah hanya seperti ini saja, gitu ya. Nanti Z kalau misalkan di paku itu adalah Z dikalikan dengan 2 kalau misalkan dua irisan. Karena apa? Karena pakunya adalah 1, tetapi menerima bebannya adalah 2. Maka dia tetap harus bisa menahan 2 ini. Maka kita kalikan dengan 2. Gitu ya. Kalau misalkan satu irisan, ya sudah Z-nya hanya nilai 1 Z saja. Gitu ya. Kemudian untuk kuat tumpu kayu itu juga akan tergantung dari berat jenisnya serta diameter dari baut atau paku yang akan digunakan, gitu ya. Jadi kuat tumpu kayu di sini ada yang sejajar serat, juga ada yang tegak lurus serat, gitu ya. Kemudian diameter dari paku atau baut yang digunakan itu berapa? Jadi kalau misalkan andaikan kayu jati, gitu ya. Kayu jati kan kalau tidak salah berat jenisnya 0,69 gitu. Kemudian kemudian 0,69 ini ya. Kemudian diameter yang digunakan misalkan saja saya gunakan 15 mili begitu ya. Maka ini adalah kuat tumpu kayu atau Fe tegak lurus serat. Begitu. Kalau misalkan sejajar serat ya sudah kita gunakan yang 48 gitu ya. Kalau misalkan lagi diameter dari
paku yang digunakan lebih kecil daripada 6,35 mili, maka di sini adalah 51. Tapi sekali lagi kalau kita gunakan 15 atau 16 mili ya, itu adalah Fe-nya adalah 27. Begitu. Nah, kemudian selain dari jumlah paku atau baut yang diperlukan, nah ini adalah jarak minimum, jarak yang harus kita gunakan minimum untuk meletakkan alat sambung tersebut, begitu ya. Jadi di sini misalkan E adalah jarak tepi tanpa beban. Jadi dari sambungan alat sambung ke tepi kayu itu minimumnya berapa, begitu. Kemudian D, jarak tepi dengan beban. Di sini adalah D, karena ini adalah kalau yang di sejajar ini tidak ada, tetapi yang tegak lurus ini ada. D di sini adalah jarak tapi dengan beban. Karena ada beban ini adalah tegak lurus serat ya. Nah di sini maka kita gunakan D. Itu adalah berapa jumlahnya? 4 kali diameter. Itu. Kemudian jarak ujung. Jarak ujung adalah C untuk di sini dan C untuk yang sejajar serat ini. Itu adalah minimumnya adalah 7D untuk batang tarik atau 4D untuk batang tekan, dan seterusnya. Oh ini, spasi antar baris. Kalau misalkan jumlah pakunya banyak, pasti akan ada beberapa baris. Maka spasinya minimum di sini adalah 1,5D. Kemudian yang A ini adalah jarak spasi dalam satu baris. Itu adalah 4D juga. Itu adalah minimum, begitu ya. Jadi setelah kita menghitung berapa keperluan baut atau pakunya, begitu ya, jumlahnya sudah dapat, kemudian kita gambarkan, begitu ya. Ini adalah untuk faktor-faktor koreksi sama dengan perencanaan batang tarik tekan lentur sebelumnya, begitu ya. Kita bisa melihat tabel saja, mengacu tabel, kemudian kita gunakan mana yang akan kita gunakan. Itu contoh soal, teman-teman juga sudah bisa mempelajari, serta dari resume yang dibuat oleh teman-teman harusnya mempermudah dalam mempelajari sambungan kayu. Sambungan kayu yang bisa kita hitung adalah baut dan paku. Ada lagi satu nanti kalau misalkan masih ada waktu untuk tambahan, itu adalah ada sambungan gigi. Karena sambungan gigi itu kita bisa menghitung dan di dalam sambungan gigi itu tidak ada alat penyambung paku atau bautnya, hanya ada tambahan perekat, gitu ya. Karena model dari takian giginya itu sudah mengikat untuk kayu yang akan disambung. Jadi seperti itu kita telah mempelajari tentang sambungan kayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.